Silakan. Ayo Kak Sita, kita mulai. Ya, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Eh, Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan rangkaian acara Tarhib Ramadan yang keempat ya, pada malam hari ini. Ya. Insya Allah hari ini temanya adalah magnet rezeki Ramadan oleh Ustadz Adi, Sugeng Pribadi, seorang konsultan, trainer, guru ngaji, dan juru kisah Islam Indonesia. Insya Allah dari sini kita akan mempelajari soal bahwa rezeki itu bukan sesuatu yang Allah takdirkan secara kebetulan. Jadi bukan tiba-tiba rezeki itu datang tanpa sebab atau rezeki itu hilang tanpa sebab, melainkan semuanya itu pasti ada sebab-musababnya. Yakni entah itu datangnya rezeki itu sebab oleh suatu perbuatan kita yang membuat Allah ridho, dan hilangnya rezeki, hilangnya keberkahan dari rezeki itu juga sebab dari perbuatan kita. Yang dimana kalau Rasulullah SAW sampaikan bahwa maksiat itu adalah salah satu dari beberapa penghalang dosa. Nah, seperti itu. Insya Allah kita akan langsung masuk kepada materi, kepada Ustadz Adi. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bersama-sama kita mengucap syukur kepada Allah dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan kalimat tahmid ini menjadikan kita, hati kita, dan seluruh nikmat yang kita terima menjadi bagian untuk kita tergolong orang-orang yang pandai berterima kasih dengan nikmat-nikmat Allah. Dan Allah golongkan kita menjadi hamba yang selalu bersyukur dengan karunia yang sudah diberikan. Malam hari ini kita akan melanjutkan seri yang keempat dari serial kajian online Tarhib Ramadan yang diselenggarakan oleh Lazis Nurul Falah Mojokerto, yang kita akan 3 hari lagi sudah akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. 3 hari lagi kita akan berpuasa, dan 3 hari lagi kita masuk dalam madrasah eh, untuk membentuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Suara saya terdengar secara jelas nggih? Bu Erni atau Mbak Kaila? Terdengar ya suara saya? Ini terdengar. Nggih. Bismillah, saya izin menyampaikan ini sebagai rangkaian yang kalau kemarin sinyal langit kita bicara tentang tauhid, bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kemudian berikutnya kita juga menyampaikan materi yang kedua, yaitu deep clean jiwa, bagaimana membersihkan jiwa kita dari hal-hal yang sebenarnya tidak diperlukan ketika kita ingin eh, melakukan dekat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, kita juga sudah menyampaikan bagaimana performan kita dalam ibadah itu bisa kita maksimalkan di bulan suci Ramadan.
Dan hari ini kita akan bicara tentang satu hal yang tidak lepas dari bagian-bagian yang harus dipelajari dalam Islam. Kalau kita belajar tauhid, tentu kita juga akan belajar tentang ibadah, tentu juga akan bicara tentang muamalah. Dan hari ini kita akan bicara tentang muamalah dan besok kita bicara tentang akhlak. Dan itu bagian rangkaian nggak terpisahkan. Jadi kalau seorang Muslim kemudian hidupnya hanya belajar tentang ibadah saja, maka tentu itu tidak sempurna karena ada tauhid, ada ibadah, kemudian ada akhlak, ada muamalah, dan itu satu rangkaian yang harus dipelajari oleh keseluruhan oleh seorang muslim. Hari ini kita sedikit mencuplik tentang muamalah yang dilakukan oleh setiap manusia, yaitu dalam hal mencari rizki. Rizki ini rizki maksudnya rizki bukan nama orang ya, karena ada orang yang namanya rizki ya. Maksudnya mencari rizki atau karunia dari Allah itu seperti apa. Dan momennya ketika Ramadan ini bagaimana kemudian kita bisa optimal dalam hal mendapatkan atau menyebut rizki tersebut. Nah, izin saya akan share screen. Semoga ini bisa membantu untuk memudahkan kita bisa memahami. Kalaupun nanti ada pertanyaan, dipersilahkan. Kalaupun tidak ada, muka-muka ini langsung bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya yang saya sampaikan ini bukan berarti saya sudah eh, bisa melaksanakan apa yang saya sampaikan. Kita sama-sama belajar pada malam hari ini dan tentunya dalam seperjalanan nantinya kita saling mengingatkan ketika di antara kita ada yang lupa. Nah, magnet rezeki Ramadan. Kenapa disebut magnet rezeki? Banyak orang yang kemudian berpikir bahwa rezeki itu harus dikejar. Tapi ada sebagian orang yang mengatakan nggak usah dikejar, dia akan datang dengan sendirinya. Dan bagaimana dengan bulan suci Ramadan? Apakah ini bisa menjadi sarana untuk menambah magnet atau mengaktifkan kembali magnet yang sudah Allah berikan, atau mungkin malah kita nggak tahu kalau dalam diri kita ini ada magnet yang bisa menarik rezeki. Kemarin kita sudah menyampaikan ada sebuah video yang itu menjadi analogi yang sederhana, yang semua orang akan menganggap ya memang seperti itulah, bahwa ketika seseorang mati-matian mengejar bayangan dirinya, maka tidak mungkin dia bisa menangkap bayangan tersebut. Cara yang paling mudah adalah berbalik arah menuju kepada sumber cahaya. Nah, kalaupun kita lari mengejar rizki, maka nggak akan pernah dapat seperti yang kita harapkan. Tapi caranya supaya rizki mengejar kita adalah kita berbalik arah menuju kepada pemilik rizki, yaitu Allah SWT. Nah, bagaimana magnet rezeki ini bisa kita maksimalkan, kita aktifkan kembali dalam kehidupan kita. Teman-teman, sekalian, baik yang di Zoom maupun di YouTube, banyak orang yang hari ini sibuk mengejar rezeki, bangun pagi, pulang malam, kerja keras, lembur, jualan, promosi, dan sebagainya. Tapi anehnya semakin dikejar, semakin terasa kurang. Semakin dicari, semakin terasa sempit. Dan kenapa itu terjadi? Karena kita sibuk mengejar rezeki. Tapi lupa sumber pemberi rezeki, yaitu ini Allah SWT. Nah, apa yang harus kita mulai gitu? Tentu kita harus kembali kepada petunjuk yang Allah sediakan lewat Al-Quran. Allah berjanji, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberinya jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan ini janji Allah dalam Al-Quran yang tidak mungkin Allah kemudian mengingkarinya. Dan kita yakin bahwa apa yang disampaikan di Al-Quran itu adalah benar. Hanya terkadang eh, magnet kita tertutup karat atau mungkin debu atau yang lain, sehingga dia tidak mampu menarik rezeki yang harusnya bisa datang kepada kita. Bukan dari arah tidak direncanakan, bukan dari arah proposal, bukan dari arah relasi, tapi dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan ini bagi yang sudah pernah merasakan tentu ini sesuatu hal yang oh ternyata Allah bisa kasih rezeki dari berbagai macam ya. Tidak hanya dari satu arah yang kita sangka di sana, ternyata Allah kasih yang lain. Nah, masalahnya hari ini kita lebih percaya pada strategi akal biasanya. Oh, logikanya kalau melakukan ini ya dapatnya ini gitu. Kemarin kita contohkan antara kertas sama besi, kuat mana? Ya terserah yang punya kan itu. Bahwa kalau katakanlah kita bekerja, logikanya dapat rezeki, gitu, dapat gaji, dapat penghasilan. Tapi kan ya terserah yang punya rezeki. Bisa saja orang yang kerja keras, kemudian Allah tidak tentukan rezeki buat dia gitu. Maka ya harus diubah mindset dan pola pikirnya bahwa tentu kita
dengan mengubah ini akan ada banyak perubahan dalam kehidupan kita masing-masing gitu ya. Banyak di antara kita yang lebih yakin proposal, tapi doanya sedikit dan sebentar. Kita lebih percaya pada strategi akal dan sujudnya sebentar. Lebih takut miskin daripada takut dosa. Itu yang jadi masalah di antara kita dan mungkin sebagian teman-teman kita, mungkin kita sendiri juga. Ini sebagai muhasabah, sebagai pengingat diri kita masing-masing. Nah, bagaimana kemudian kita mencoba memperbaiki ulang atau merekonstruksi ulang tentang eh, magnet rezeki ini. Pertama, luruskan mindset tentang rezeki. Ramadan bukan sekedar menahan lapar, tapi menarik keberkahan. Artinya kedatangan Ramadan ini justru menjadi suplemen yang membuat kita memiliki kemampuan untuk menarik keberkahan tersebut. Disediakanlah bulan Ramadan yang ini untuk kemudian mengaktifkan kembali magnet rezeki yang ada dalam diri kita. Bahasa magnet ini adalah bahasa bahasa yang sederhana yang kita bisa pahami ya, mungkin karena kita sering punya magnet, bagaimana dia bisa menangkap logam-logam di sekitarnya dengan mudah karena dia punya khasiat memang seperti itu magnet. Nah, rezeki ini juga seperti itu. Kita menggunakan bahasa magnet ini adalah dalam rangka seseorang itu seakan-akan dia jadi magnetnya uang, magnetnya rezeki. Semua kok datang dengan mudah tanpa dia usaha yang sangat keras. Nah, bagaimana mengaktifkannya? Nah, ini kesempatan di bulan Ramadan ini kita bisa aktifkan kembali bahwa Ramadan sebagai sarana untuk menarik keberkahan rezeki. Secara mindset rezeki bukan hanya uang. Rezeki itu bisa berupa kesehatan, keluarga harmonis, ketenangan, anak soleh, usaha lancar. Banyak orang yang berpikir, aku rezeki apa uangku cuma sekian gitu. Padahal dia sudah punya pasangan, sudah punya suami, sudah punya anak. Seseorang yang apunten ya mungkin sudah usia harusnya menikah, belum dapat dapat jodohnya. Kalau dia disuruh bayar supaya dapat jodoh, dia pasti mau bayar mahal itu. Kita juga sering menyaksikan ada kita udah mungkin sudah punya anak, tapi kita masih merasa kok masih kurang dan sebagainya. Padahal ada orang yang sudah menikah puluhan tahun belum punya anak dan mereka siap bayar berapapun dengan bayi tabung. Bukankah itu rezeki yang kita mungkin melupakan hal itu? Banyak orang yang kemudian eh, tidak punya rumah, tinggal di teras toko atau mungkin di bawah jembatan. Sementara kita udah punya rumah gitu. Meskipun mungkin ada masalah di dalam diri kita tentang masalah rumah dan sebagainya. Tapi ketahuilah itu adalah rezeki yang tidak ternilai yang kita lupa. Dan jangan bicara juga hal-hal yang di luar diri kita. Kita punya jantung, kita punya ginjal, kita punya telinga yang bisa mendengar, mata yang bisa melihat. Yang itu kalau dinilai dengan uang, siapa yang mau memberikan satu satu bola matanya diganti dengan uang 1 triliun? Tentu nggak ada yang mau. Dan ini adalah satu hal yang harus kita yakini bahwa rezeki Allah itu tidak ternilai yang di luar diri kita. Oksigen ini kan kita gratis juga. Apalagi yang di dalam diri kita. Yang menjadi masalah adalah karena kita tidak menyadarinya dan lupa atas nikmat-nikmat ini. Kenapa lupa? Karena jarang mensyukurinya. Sesekali coba tarik nafas panjang, terus bilang, Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah, dikasih oksigen, dikasih nafas gratis, tidak bayar, tidak bayar pajak, tanpa PPN. Gitu. Ini ya, satu hal yang kalau memang harus perlu disadari terlebih dahulu, sadar bahwa kita menerima nikmat berupa rezeki yang nilainya bukan uang, tapi nilainya lebih daripada uang. Bisa buang angin, bisa buang air kecil. Seorang raja pernah ditanya, kalau misalkan kamu punya kerajaan dan seluruh harta yang kamu miliki, dibandingkan dengan segelas air, di mana kamu sedang kehausan luar biasa, apa yang kamu lakukan? Saya mau bayar segelas air itu dengan setengah harta kerajaan saya. Kemudian ditanya lagi, kalau misalkan air itu sudah masuk dalam tubuhmu, kemudian air itu harus keluar, tapi nggak bisa keluar. Apa yang akan kamu lakukan? Saya akan habiskan seluruh harta saya supaya air yang dalam tubuh saya bisa keluar lewat kencing. Bayangkan itu. Kita bisa minum,
dengan segera enak dimerasakan, kemudian dengan sendirinya tanpa kita minta keluar dengan sendirinya dengan mudah. Nah, ini satu nikmat yang benar-benar harus kita sadari bahwa rezeki itu bukannya sekedar uang. Rezeki ini bukan hanya sekedar oh bebas membayar hutang, bukan. Tapi banyak hal yang harus kita syukuri dulu dan kita harus yakin dengan firman-Nya Allah bahwa siapa yang bersyukur akan ditambahkan nikmat. Siapa yang kufur maka azabnya Allah pedih. Nah, salah satu kufur itu adalah tidak bersyukur. Salah satu tidak bersyukur itu adalah tidak menyadari bahwa kita sedang diberi oleh Allah SWT satu hal yang eh, harus selalu kita syukuri. Bahkan ketika kita tidak memiliki uang atau mungkin kita dalam kondisi terjerat hutang dan sebagainya, masih banyak nikmat dan tubuh diri kita yang tidak nampak dalam perut kita, dalam dada kita. Ya ini terus memberikan rezeki kepada kita untuk terus hidup itu. Nah, Ramadan adalah bulan percepatan rezeki. Setiap pintu langit terbuka dan setiap amal dilipat gandakan. Artinya ini kesempatan untuk kemudian kita mengaktifasi lagi magnet yang ada dalam diri kita. Allah sudah berjanji tadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya dia akan memberikan jalan keluar dan rezeki dari alam itu. Surat Tolak ayat 2 sampai 3 tadi. Dan Ramadan adalah bulan percepatan rezeki, bukan bulan penurunan produktivitas. Dan rezeki itu datang karena Allah ridho, bukan karena kita hebat. Dan ini harus menjadi mindset atau mungkin pola pikir kita, sudut pandang kita, paradigma kita bahwa rezeki itu sesuatu hal yang harus dipahami secara benar supaya kita dalam proses eh, mencari atau mungkin mendapatkan itu juga benar. Berikutnya kita akan menyampaikan bahwa tadi sudah kita sampaikan ya, bukan hanya sekedar uang, omset, gaji, proyek, tapi sesuatu hal yang kita bisa rasakan manfaatnya. Nafas, anak, hati yang tenang, kemudian punya tetangga yang baik, punya teman yang baik yang peduli pada kita, punya guru, masih dipercaya sebagai guru karena dititipi ada murid. Nah, itu satu hal yang harus kita syukuri. Dan itu rezeki dari Allah. Orang kaya belum tentu yang banyak rezekinya atau banyak hartanya, tapi orang yang bersyukur pasti terasa lapang hidupnya. Ini penting untuk supaya semua segmen manusia itu tidak terjebak dengan materialisme. Ada orang yang anak kecil merasa kalau dia kaya itu kalau punya uang saku banyak. Kalau udah dewasa dikit kaya itu kalau udah punya kendaraan yang bagus, punya handphone yang mewah. Gitu. Kalau udah dewasa mungkin punya rumah, punya tabungan, punya aset gitu. Kalau mungkin sudah eh, lansia mungkin merasa punya anak yang kaya-kaya, anak-anak yang sukses itu adalah kekayaannya. Padahal itu tidak ada jaminan bahwa itu dia merasa hidupnya lapang, dia tidak gelisah gitu. Bahwa hati lapang dan hati yang kemudian lega terhadap apa yang Allah berikan itu adalah sebuah rezeki. Nah, kalau iman naik, rezeki ikut naik. Kalau takwa naik, masalah akan turun. Ini menjadi boleh ya, istilah kalau sekarang itu ada banyak quote yang bagus, ya dipasang di status. Itu bagian-bagian daripada pengingat diri kita sendiri dan juga mungkin bisa membantu men-trigger teman-teman kita untuk ingat bahwa ya rezeki itu akan naik ketika iman naik. Ketika orang punya masalah besar, ya maka supaya masalahnya turun dan masalahnya kecil, maka naikkan, besarkan takwanya. Nah, berikutnya Ramadan adalah bulan aktivasi magnet. Jadinya aktivasi diaktifkan lagi. Formulanya apa? Kalau kita takwa, Allah akan ridho. Kalau Allah ridho, kasih keberkahan. Berkah ini adalah cukup. Dan cukup ini jauh lebih sangat dibutuhkan oleh setiap manusia daripada kekayaan. Bahwa orang yang kerja keras tanpa takwa pasti akan merasa capek. Artinya ya capek itu capek dalam pikiran, capek jiwanya, dia udah kerja keras, tapi kok rasanya itu nggak enak di jiwanya. Tapi kalau orang kerja keras plus takwa, maka keberkahannya ada. Dan kesempatannya Ramadan ini adalah sebagai
eh, camp untuk training bagaimana kita takwa. Karena ya kita menyadari ya bahwa puasa ini sesuatu hal yang untuk melatih kita semuanya. Karena yang tahu kita puasa atau tidak kan sebenarnya diri kita sama Allah aja. Ketika kita tiba-tiba, wes aku wis niat puasa, sudah aku udah niat puasa. Terus ternyata kita masuk kamar, ada makanan dan sebagainya. Ditutup pintunya, mati lampu dimatikan, nggak ada yang tahu. Dan disitulah sebenarnya trainingnya yang Allah berikan bahwa dalam puasa ini dia bisa serius nggak, bisa benar-benar lulus nggak nantinya. Dan ini satu hal yang Allah sediakan untuk bahkan ini untuk semua usia. Anak-anak kecil pun udah berlatih itu. Orang dewasa pun juga sama. Dan ketahuilah ketika kita sudah menahan hal-hal yang membatalkan puasa, mengikuti kaifiah bagaimana puasa itu sah dan diterima oleh Allah, maka kita sudah melatih diri supaya Allah ridho dengan kita. Dan kalau Allah ridho, maka rezeki dengan sendirinya datang. Dan kita menjadi cukup dan dicukupi. Cukup dan dicukupi ini sebuah mental. Karena banyak orang-orang yang ketika kaya raya, dia merasa belum cukup. Tapi banyak orang yang kemudian meskipun dia kondisinya tidak disebut kelompok orang kaya, tapi dia merasa cukup. Dan cukup ini harus ada batasnya. Kemarin saya dapat video bagus itu di sini. Ada misalkan kita punya gelas ini gelas ya, mungkin ukurannya besar. Ada 3 gelas yang dicontohkan. Gelas kecil dikasih air, maka dia sebelum penuh, dia kalau udah menetapkan batas cukupnya, maka itu udah cukup. Kalau masih dikasih lagi, namanya berlimpah gitu. Nah, kemudian ketika dia diganti gelas yang lebih besar sedikit, maka dia tentu akan merasa cukup juga kalau dia membuat batas kecukupannya itu seberapa. Ketika dituang, udah cukup, udah mau penuh. Dia udah bilang, ini udah cukup ini. Ketika udah diminum, cukup lagi. Tapi ketika udah sampai lebih, maka dia berlimpah. Nah, orang-orang yang tidak pernah merasa berkelimpahan atau orang-orang yang merasa tidak cukup itu adalah ketika dia belum menetapkan berapa nilai cukup baginya itu. Sehingga ketika gelas kecil dituangi air, dia udah mau penuh, dia bilang sebentar, kayaknya ini harus di-upgrade gelasnya menjadi lebih besar. Diisi lagi, mau penuh, dia bilang, oh sebentar, kayaknya ini kurang besar gelasnya, di-upgrade lagi, nanti yang lebih besar itu. Udah mau penuh, sebentar, diganti galon. Udah penuh, diganti tandon, dan seterusnya. Maka orang tidak pernah merasa cukup dan tidak pernah merasa berkelimpahan. Dan ini eh, menjadi bagian mental saya lagi atau mindset bahwa orang-orang yang merasa cukup itu tentu tidak hitungan angka uang, tapi di eh, pikirannya dia sudah menetapkan batasnya. Segini sudah cukup bagiku. Tapi bagi sebagian orang lain merasa belum cukup. Yaitu pilihan ya, bagaimana kita menetapkan cukup ini seperti apa. Tentunya kalau misalkan sederhana ya dalam kehidupan sehari-hari mungkin ada yang masih Gen Z atau mungkin masih itu. Ketika orang menuruti mode atau tren, maka dia tidak akan pernah merasa cukup. Karena tren dibuat untuk terus berganti, terus berubah dan selalu ada yang baru. Tapi ketika orang merasa cukup, maka cukup ini adalah hubungannya dengan fungsi. Kalau fungsinya udah didapat, ya kenapa harus berganti yang lainnya? Dan itu sekali lagi pada mindset ya. Nah, berikutnya bagaimana yang terjadi pada diri kita. Kadang rezeki terasa berat bukan karena kurang usaha, tapi masih ada yang belum kita maafkan. Nah, ini satu hal yang harus kita pahami. Ada nggak yang dalam eh, circle kehidupan kita, entah itu keluarga besar, keluarga kecil, inti, atau di lingkaran teman kerja, atau di lingkaran-lingkaran circle yang lainnya yang masih belum kita maafkan. Masih ada sesuatu yang mengganjal belum selesai. Nah itu kalau kemarin kita sampaikan berarti kan belum
clean jiwanya, belum bersih gitu. Bagaimana kemudian eh, apa lebah itu mau nempel kepada sesuatu yang kotor? Tidak mungkin. Bagaimana rezeki atau keberkahan itu datang kepada diri kita, sebenarnya kita masih belum bisa melepaskan sesuatu hal yang buruk dengan cara tidak mau memaafkan kepada siapapun yang ada dalam circle lingkaran kehidupan kita. Maka mulailah untuk kemudian memaafkan satu persatu, sedikit demi sedikit, termasuk memaafkan hal-hal yang mungkin memaafkan diri sendiri, memaafkan fase-fase kehidupan kita di masa sebelum kita saat ini. Dan itu proses yang harus ditempuh. Setiap orang mengalami fase-fase itu untuk mulai memaafkan, menerima, kemudian memasrahkan kepada Allah Subhanahu. Mengikhlaskan itu semua. Dan kita melakukan redefinisi ulang terhadap semua peristiwa yang kita alami dengan yang lebih positif. Karena untuk meredefinisi ulang itu bisa jadi kita butuh pihak ketiga atau pihak yang memang dulu menjadi bagian dari peristiwa tersebut untuk kita bisa mendapatkan sebenarnya apa yang terjadi. Itu untuk membantu ya. Tapi kalau misalnya dia bisa melakukan sendiri untuk redefinisi sendiri, yaitu boleh-boleh saja, tidak ada ketentuan yang harus demikian. Kemudian mungkin kita masih berat karena masih ada hak orang lain yang belum kita tunaikan. Artinya sederhana ya hak ini ya. Misalkan ada orang bersin. Ini ada sebuah kisah riwayat, saya lupa beliau siapa. Dia sedang melewati sebuah danau lewat perahu. Terus ada orang bersin di tepi danau. Dia udah jalan, udah agak jauh, lupa. Dia waktu ada orang bersin tadi dia tidak mendoakan. Kan haknya orang yang bersin kan didoakan. Yarhamkallah. Akhirnya dia kembali lagi dan mendoakan, menyampaikan, saya tadi lupa belum menunaikan hak saya ketika kamu bersin dan saya mendengarnya. Nah, itu ada nggak hak-hak yang saudara kita, kemudian hak tetangga, hak sesama muslim. Misalkan ada saudara muslim yang sakit, tentu kan kita punya, mereka yang sakit punya hak untuk dikunjungi. Nah, tunaikan hal itu, tunaikan, 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 supaya kemudian magnet tersebut yang ada dalam diri kita, khususnya untuk dengan rezeki kita akan dimudahkan. Sederhana kan? Orang bersin didoakan, teman sakit dikunjungi, kalau diundang kita datang, kalau tanpa ada uzur dan seterusnya. Kemudian yang menjadi terasa berat adalah mungkin karena ada dosa yang belum kita tinggalkan. Nah, ini yang lebih tahu kan diri kita sendiri ya dengan Allah ya. Ada nggak dosa-dosa yang kita masih terus lakukan, belum kita selesaikan, belum kita tinggalkan? Ya tentunya berikhtiar dengan maksimal ya, dengan apa yang kita bisa. Masih ada sholat yang kita sepelekan, meskipun itu sholat sunnah ya. Jadi ada sholat-sholat sunnah Allah sekedar sunnah aja kok, jangan sampai mensepelekan hal itu. Karena mensepelekan itu berarti sama ada dengan mensepelekan syariatnya Allah. Yang walaupun sunnah, Rasulullah pun tidak mungkin melaksanakan tanpa ada petunjuk dari Allah juga. Nah, dosa seperti itu akan jadi karat pada magnet. Kalau hatinya berkarat, bagaimana rezeki mau menempel? Ya tentunya jadi susah. Maka disinilah kita kemudian diberikan Allah bulan suci Ramadan untuk memperbaiki magnet rezeki yang berada dalam diri kita masing-masing. Nah, rezeki sudah dijamin, tapi kualitas ditentukan. Maksudnya apa gini? Magnet yang ada dalam diri kita ada satu, misalkan magnet takwa dan puasa melatih kontrol diri supaya Allah janjikan solusi dan rezeki. Kenapa takwa ini menjadi menarik atau penarik rezeki? Karena seseorang yang bertakwa hatinya tenang. Ketika hatinya tenang, pikirannya jernih. Ketika pikirannya jernih, keputusannya tepat. Kalau keputusannya tepat, punya usaha apa saja pasti stabil dan bertumbuh berkembang. Tapi ketika orang yang kemudian tidak tenang hatinya, maka pikirannya jadi tidak jernih. Pengambil keputusannya tidak tepat. Dan kalau keputusannya tidak tepat, bagaimana usahanya berkembang? Ini secara
eh, logical frameworknya kita bisa tahu, oh kayak gini, nanti dampaknya kayak gini. Dan ini penting untuk kita ketahui bahwa salah satu yang menjadikannya adalah seorang al-taqwa. Sebagaimana yang Allah tadi sampaikan kan, siapa yang bertakwa dikasih jalan keluar, dikasih rezeki dari jalan tidak disangka. Artinya itu menjadi eh, poin yang sangat pokok seseorang yang ingin menarik rezeki. Kemudian takwa menghindarkan dari dosa penghambat rezeki. Contoh, dosa itu seperti karat pada magnet, misalkan orang yang riba, kemudian curang dalam timbangan, kemudian suka menghibah saudaranya, atau memutus silaturahim. Ini adalah dosa-dosa penghambat rezeki. Dan sebisa mungkin kita hindari, sebisa mungkin kita tidak melakukan hal itu. Kemudian yang ketiga, kenapa kok takwa ini bisa menarik rezeki? Karena takwa mengundang pertolongan Allah. Rizki sering bukan hasil kerja keras saja, tapi hasil pertolongan yang tak terlihat. Bisa dibayangkan ketika Rasulullah melaksanakan eh, perang Badar, 300 orang, 313 orang melawan 1.000 orang, yang 313 ini orang tidak terlatih sebagai prajurit, tidak memiliki senjata yang lengkap seperti seorang tentara atau prajurit, melawan 1.000 prajurit yang terlatih perang dan senjatanya lengkap. Kalau mereka tidak menggunakan magnet takwa, tentu pertolongan Allah tidak datang. Tapi karena mereka punya magnet ketakwaan yang tinggi, maka Allah menurunkan pertolongan. Artinya kita bisa menarik benang merahnya, semakin banyak dosa, semakin berat hidup. Kalau kalau rezekimu seret, jangan-jangan bukan kurang kerja tapi kurang takwa. Itu bahasa bahasa yang makjleb buat diri kita ya. Kalau rezekimu seret, jangan-jangan bukan kurang kerja tapi kurang takwa. Nah ini menjadi pengingat atau mungkin menjadi tamparan buat diri kita sendiri. Oh ternyata ini tuh kuncinya. Nah berikutnya, bukankah perintah berpuasa ini tujuannya adalah la'allakum tattaqun? Wahai ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berarti orang-orang yang bertakwa ini tujuannya puasa. Tujuan orang melaksanakan puasa. Artinya jelas, tujuan puasa takwa. Buahnya takwa adalah jalan keluar dan rezeki yang tak terduga-duga. Jadi kalau puasa kita benar, harusnya hidup kita lebih lapang. Kalau puasa kita tidak mengubah apa-apa, setiap Ramadan, setiap tahunnya, mungkin yang kita tahan hanya lapar, bukan hawa nafsu. Jadi hal yang harus kita sama-sama, saya sendiri juga untuk memperbaiki dan menata kembali. Berikutnya, sebagai janji Allah tadi ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau bukan kepada Al-Quran kita percaya, mau percaya kepada siapa lagi? Mau percaya pada konsultan, mau percaya pada buku yang dibuat oleh orang-orang barat dan sebagainya. Bahwa kalau ingin dapat rezeki harus melaksanakan ini. Itu kan petunjuk atau saran yang dikeluarkan oleh makhluknya Allah. Sementara pemilik rezeki memberikan rumusnya. Siapa yang bertakwa, dia diberikan jalan keluar. Jalan keluar dari mana? Jalan, jalan keluar dari semua permasalahan hidup. Dan dia diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini sebuah janji yang Allah jamin, dan ini akan terus berlaku bagi semua manusia, umatnya Nabi Muhammad khususnya yang percaya dan beriman kepada Al-Quran, bahwa takwa ini menjadi kunci. Berikutnya, Ramadan datang untuk membersihkan magnet hati kita. Puasa melatih kita jujur saat tidak ada yang melihat. Sholat melatih kita tunduk saat ego ingin tinggi. Dan sedekah melatih kita percaya saat logika berkata takut. Inilah takwa. Jadi takwa bukan slogan. Takwa itu saat kita bisa dan mampu melakukan kecurangan tapi kita memilih jujur. Takwa itu saat kita bisa membalas menyakiti teman yang sudah menyakiti kita, kita bisa membalas yang lebih
sakit mungkin, tapi kita memilih memaafkan. Itu takwa. Takwa itu saat kita bisa mengambil hak orang lain, tapi kita memilih takut kepada Allah. Dan disitulah rezeki berubah menjadi berkah. Jadi saudara-saudara, teman-teman semua, jangan cuma minta ya Allah tambahkan rezekiku, tapi berani minta ya Allah tambahkan takwaku. Karena kalau takwa naik, Allah sendiri yang mengatur rezeki kita. Kalau takwa naik, Allah yang membukakan jalan. Ada orang yang kemudian eh, ini pengalaman pribadi ya. Dulu saya juga mengalami eh, kerja tidak bersama. Maksudnya gini, antara saya dengan keluarga saya jauh gitu kerjanya. Jadi tidak berjumpa setiap saat. Dan saya berdoa kepada Allah semoga Allah dekatkan gitu ya, bisa tiap hari pulang dan seterusnya. Kemudian Allah bukakan jalan yang yang kita sendiri nggak tahu prosesnya kayak apa loh. Ternyata kita sudah berada di posisi ini. Jadi sekali lagi ini bukan Kami dengan saya, Ustaz. enggak, saya dulu juga ngalami sama Bu. Saya kerja di Sidoarjo sana, keluarga di Mojokerto. Hanya seminggu sekali atau seminggu dua kali gitu saya pulang. Dan itu ngerasa kondisinya nggak enak sekali. Ya, ya kita perlu berdoa karena ya Allah yang Maha Kuasa untuk mengubah posisi apapun yang dialami manusia. Selama dia yakin dengan doanya Allah akan kabulkan dan selama dia memposisikan diri sebagai hamba yang bertakwa. Masalah yang besar pasti akan terasa kecil karena kita punya Allah yang Maha Besar. Berikutnya, jadi kalau kita udah punya magnet takwa, tambah lagi ini ada magnet sedekah. Artinya ketika dalam diri kita itu magnetnya banyak dan kuat, tentu rezeki sebesar apapun bisa kita tarik kan itu. Rasulullah menyampaikan gini, mana kosot sodakotun mimalin, sedekah tidak akan mengurangi harta. Dan ini adalah janji Rasul, janji Nabi yang kita yakin Nabi itu nggak pernah berbohong, Nabi nggak pernah berdusta, dan Nabi nggak pernah ingkar janji. Karena apa yang dikatakan Nabi itu langsung dari Allah juga. Sedekah tidak mengurangi harta. Kalau misalkan sampai mentok, saya nggak bisa bersedekah. Saya kadang sebut ngomong gini sama teman-teman. Pernah nggak sih kamu dalam satu bulan bersedekah 10 juta misalkan? Ya belum pernah lah. Gitu. Mau nggak dikasih tahu caranya supaya kamu bisa sedekah 10 juta? Oh boleh, boleh gitu. Kamu punya teman 10 nggak? Punya. Oke, kalau misalkan ada program kebaikan yang kamu bisa sampaikan kepada temanmu 10 itu, dan 10 temanmu itu sama-sama ikut partisipasi dengan bersedekah 1 juta, 1 juta, 1 juta, maka terkumpul 10 juta dari teman-teman kamu, dan kamu yang kemudian mengajak mereka. Maka sama saja, siapa yang mengajak kebaikan, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut tanpa dikurangi. Artinya, kita bisa 10 juta. Oh, teman-teman saya nggak ada yang sampai 1 juta kalau sedekah. Ya sudah, cari 100 orang misalkan. 100 orang masing-masing 100.000 misalkan. Terkumpullah uang itu. Artinya sebenarnya banyak cara untuk kita bersedekah. Kalaupun kita nggak sedang tidak memegang harta dan sebagainya, dengan cara mengajak orang lain untuk kemudian mengeluarkan hartanya, menjadi wasilah, menjadi sarana untuk orang berbuat baik. Dan itu adalah pahalanya juga kembali kepada kita yang mengajak itu. Dan khusus Ramadan, Rasulullah menyampaikan, karena Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah adalah manusia paling dermawan dan beliau lebih dermawan lagi di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena ini menjadi magnet untuk menarik rezeki di bulan yang ketika orang melakukan kebaikan dilipat gandakan. Di bulan ketika orang melakukan amalan sunnah, pahalanya seperti pahala wajib. Dan sebagainya. Artinya semua di bulan Ramadan ini satu kesempatan yang tidak bisa dimiliki, didapatkan di bulan selain Ramadan. Gitu. Kenapa sedekah menjadi magnet rezeki? Karena sedekah adalah bukti bahwa kita percaya kepada Allah, Allah itu maha kaya. Orang yang pelit, takut miskin, maka orang yang sedekah, orang yang yakin Allah akan membantu. Nah, berikutnya
Di Al-Quran disebutkan di surah Al-Baqarah, perumpamaan orang yang berinfak itu seperti satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Dan satu tangkai masing-masing 100. Artinya, satu biji kebaikan menjadi 700 bahkan lebih baik daripada itu. Apalagi di bulan suci Ramadan. Ini janji yang Allah sampaikan di Al-Quran. Artinya, kesempatan Ramadan ini selain mengupgrade magnet takwa, upgrade kembali magnet sedekah kita. Kalau nggak bisa mengupgrade sedekah kita sendiri, bantu orang lain untuk bisa terfasilitasi, terwasilai, terperantarakan melalui informasi apa yang kita dapat untuk mereka berbuat sedekah. Dan itu menjadi magnet buat kita. Kemudian magnet yang ketiga adalah magnet doa mustajab. Di bulan Ramadan itu banyak sekali waktu-waktu mustajabah yang tidak didapat di bulan Ramadan. Waktu sahur. Nah ini waktu yang mustajabah. Sebelum subuh itu ya. Kemudian saat setelah sedekah subuh. Monggo kalau misalnya saya membutuhkan kaleng sedekah kayak seperti ini ya. Ada kaleng sedekah atau mungkin apa. Ya kita sediakan untuk memfasilitasi. Sedekah subuh 1.000, 2.000, 500 mungkin. Tapi setelah itu Anda berdoa. Mau 10.000, mau 1 juta, terserah Anda doa. Yang penting doanya itu memang benar yakin benar. Ya Allah, pagi ini aku punya hajat ini. Hari ini aku punya hajat ini. Bukan hanya aku, ya Allah, anakku, suamiku, saudaraku. Sampaikan. Dan kemudian para malaikat yang ditugaskan oleh Allah berdoa, Allah ma'ati mumfikan kholakan. Allah ma'ati mumfikan kholafan. Ya Allah, berilah ganti bagi orang-orang yang berinfak pagi hari ini. Dan ini hadis riwayat Bukhari Muslim yang kita yakin bahwa ini adalah hadis sahih yang bisa kita sebagai rujukan seorang muslim untuk melaksanakan amal. Begitu pula ketika waktu saat puasa, dari pagi, subuh sampai maghrib, itu waktu yang mustajab seorang yang berpuasa untuk doanya dijawab oleh Allah. Setiap antara adzan dan iqamah. Jadi setiap kali adzan, sebelum dia qomat, itu waktu mustajab. Gunakan untuk berdoa. Gunakan untuk berdoa, meminta kepada Allah, bermohon kepada Allah. Setiap selesai melaksanakan sholat fardu, itu waktu yang mustajab. Dalam perjalanan, naik motor kemana, naik mobil kemana, nah, dalam perjalanan itu berdoa. Hajat kita apa? Karena itu waktu mustajab. Sudahlah dalam perjalanan, waktunya dia sedang berpuasa, antara azan dan iqamah, ini satu hal yang luar biasa. Saat menjelang berbuka, seperti ke malam terakhir, di malam Lailatul Qadar, saat khotib duduk di antara dua khutbah, waktu asar sampai maghrib di hari Jumat, ini waktu-waktu mustajabah yang kita bisa maksimalkan di bulan Ramadan. Mana yang bisa dilaksanakan di bulan Ramadan, laksanakan. Di luar Ramadan tetap laksanakan. Jadi bukan hanya di bulan Ramadan aja ya, supaya magnetnya ini nggak kemudian redup atau lemah. Gitu ya. Berikutnya yang keempat, sebelum itu ya, ini pengingat buat diri kita masing-masing ya. Artinya setiap amal itu harus kita pilah mana yang prioritas, mana yang strategis gitu ya. Terkadang kita sibuk menyiapkan takjil tapi lupa menyiapkan doa. Ini kan biasanya takjil kan menjelang berbuka ya. Sementara di sini ada waktu yang mustajabah saat menjelang berbuka. Selipkan doa, ditotot doa yang terbaik. Padahal mungkin satu doa tulus saat menjelang berbuka lebih kuat daripada 1.000 strategi bisnis. Berikutnya magnet istighfar dan taubat. Di Al-Quran disebutkan di surat Nuh, "Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin." Mohon ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan lebat dari langit. Hujan lebat ini adalah satu rizki ya, satu karunia, memperbanyak harta dan anak-anak. Dan ini Allah sampaikan di Al-Quran. Sekali lagi, Al-Quran ketika udah bicara, maka ini janji Allah. Banyak orang macet rezekinya bukan karena kurang kerja, tapi kurang bersih hatinya. Caranya membersihkan di mana? Istighfar dan taubat. Mengistighfari apa yang sudah pernah dilakukan, dosa-dosa yang pernah dialami, dan bertobat untuk tidak mengulang lagi.
Istighfar bukan hanya menghapus dosa, tapi istighfar membuka pintu rizki. Tentu uh, pernah mendengar sebuah riwayat seorang ulama besar yang tiba-tiba ingin pergi ke Madinah sampai dia diusir dari dalam masjid, dari teras masjid, kemudian dia ngemper di tempat orang penjual roti dan di situ dia menyaksikan penjual roti setiap kali beraktivitas dia membaca istighfar, baca istighfar. Ditanya, apa manfaatnya istighfar? Dia menyampaikan semua hajat saya tersampaikan kecuali satu. Saya ingin berjumpa dengan seorang ulama besar yang namanya ampun Imam Hambali atau siapa. Baru imamnya tadi teringat, oh ternyata ini yang menarik saya datang harus ke Madinah. Jadi begitu luar biasanya dia yang jauh tempatnya ditarik oleh amalan istighfar, orang itu bisa datang dengan sendirinya untuk berjumpa dengan orang yang membaca istighfar tadi. Dan ini bukan orang sembarangan, orang yang seorang ulama besar, hanya seorang yang menjual roti yang dia mengaktifkan magnet istighfarnya itu bisa menarik seperti itu. Nah, dosa adalah penghalang turunnya keberkahan, istighfar adalah pembersihnya. Ramadan bulan ampunan, kalau di bulan ini kita masih jarang istighfar, terus mau kapan lagi? Kita sama-sama eh, saling mengingatkan. Bisa dengan cara misalkan eh, ya biasanya kan ini fakta yang terjadi ya ketika menjelang berbuka banyak sekali kegiatan entah itu reuni, buka puasa bersama, atau mungkin di rumah makan dan sebagainya. Yang terkadang sebelum berbuka itu bukan diisi dengan istighfar atau mungkin zikir, tapi ya cerita-cerita sesuatu yang tidak ada nilai zikirnya, tidak ada nilai pahalanya, tidak ada nilai istighfarnya. Terus bagaimana magnetnya itu bisa menarik gitu ya. Yang ada malah biasanya dengan adanya acara itu tidak sholat jamaah maghrib. Maghribnya jadi telat. Kenapa? Karena mungkin rumah makannya nggak menyediakan atau menyediakan tapi sangat sempit, wudhunya lama. Ya, tentu kita bisa memilih dan memilah mana prioritas hal yang bisa menjadikan kita lebih dekat dan magnetnya semakin aktif gitu ya. Kemudian magnet yang kelima adalah magnet silaturahim dan memaafkan. Rasulullah menyampaikan, man ahabba ayyabsatalahu fi rizki wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi memaafkan sebelum Ramadan, meskipun ada biasanya tradisi-tradisi, tapi tradisi tidak menjadikan itu sebagai syariat. Syariatnya memaafkan kapanpun waktunya, tidak harus menunggu sebelum Ramadan gitu ya. Apalagi sampai misalnya, siapa yang menyebarkan informasi ini akan dapat pahala masuk surga. Ya itu jelas jelas tidak seperti itulah. Masa menyebarkan informasi aja dijamin masuk surga. Artinya meminta maaf dan memaafkan ini jauh lebih penting dilaksanakan sesegera mungkin ketika dia menyadari dia berbuat salah atau sesegera mungkin ketika kesalahan itu dilakukan. Ramadan adalah momentum memperbaiki hubungan dengan siapapun. Kadang rezeki terasa sempit bukan karena usaha kurang, tapi karena hubungan rusak. Hati yang penuh dendam sulit menerima keberkahan. Dan ini satu hal yang harus kita mulai perbaiki dengan siapapun. Bahkan dengan mungkin musuh-musuh kita, harus kita mulai untuk memaafkan dan mendoakan mereka. Doakan musuh kita untuk dia dapat hidayah. Doakan musuh-musuh kita yang membenci kita, yang memusuhi kita, untuk dia dibuka kembali hidayahnya dari Allah dan diberikan pertolongan dan diselamatkan di dunia akhiratnya. Nah, kemudian magnet yang keenam adalah magnet doa orang yang berpuasa. Rasul bersabda, tiga doa yang tidak tertolak, salah satunya doa orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Artinya, kalau kita ingin cerdas, nih, misalkan ada santri yang berpuasa, ada orang yang berpuasa, pas dia mau berbuka, sudah aku aja yang ngasih kamu makan buka puasanya, aku yang bayari misalnya. Itu orang yang cerdas itu. Dia tahu bahwa siapa yang nanti tapi tak kasih ya, tapi doakan saya. Nah, itu cerdas. Ayo makan bareng aku yang traktir, tapi kamu doakan saya ya. Itu cerdas gitu. Kenapa? Karena doanya orang yang berpuasa dia tidak tertolak gitu.
Makanya ada biasanya kalau dari lembaga-lembaga itu kupon atau mungkin ya kupon buka puasa untuk anak yatim, untuk tunanetra mungkin atau untuk siapa lah. Itu lomba-lomba untuk kemudian menjadi bagian yang kita berharap itu bisa menjadi sarana untuk doa kita tidak tertolak. Kemudian rezeki bukan hanya datang dari kerja, tapi dari kualitas ibadah. Kita kan udah kemarin udah bicara tentang high performance ibadah. Sholat khusyuk menghadirkan hati tenang, keputusan tepat. Puasa yang benar, disiplin meningkat. Tilawah yang rutin, pikiran jernih. Jadi bagaimana kalau tilawah yang rutin itu gimana? Ya tilawah yang tahsin, yang bisa ngerti bacaannya benar, panjang pendeknya, tajwidnya, makhrajnya, wakaf ibtidaknya, semuanya dia pelajari gitu. Puasa yang benar bagaimana? Ya tahu mana yang membatalkan, mana sunnahnya, mana rukunnya. Sholat yang khusus seperti apa? Ya tahu kaidah-kaidah sholat khusus. Tidak hanya sekedar membaca, tapi juga tahu maknanya, tahu mana yang sunnah, muakkad, mana yang goiru muakkad, dan seterusnya. Artinya belajar di situ. Dan itu jangan menunggu Ramadan saja. Ya sepanjang hayat, sepanjang hidup. Insya Allah orang yang ibadahnya berkualitas, hidupnya terarah, rezekinya lebih terkelola. Praktek nyata untuk semua usia ya. Jadi kita punya anak, mungkin punya orang tua, punya diri kita sendiri. Biasakan sedekah eh, semampu kita ya. Minimal sehari 1.000 lah mungkin ya. 1.000 ini angka yang bisa kita lakukan. 1.000. Habis subuh, bersedekah, kemudian berdoa. Hafal satu doa rizki misalkan. Misalkan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan misalkan satu doa. Dan itu dibaca dan dimaknai dalam hati. Ya Allah, aku bermohon padamu Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas dan doa yang terkabul. Itu kalau sering dibaca, Allah mendengar dan kita yakin Allah merasa malu kalau kemudian tidak mengabulkan doa kita. Apalagi kita dalam kondisi puasa, dalam kondisi musafir, di antara adzan dan iqamah, kita memilih-milih tempat-tempat atau waktu-waktu yang mustajab tadi. Gitu. Untuk anak-anak diajari puasa dengan jujur. Untuk praktek ya, untuk praktek takwa itu kayak apa sih gitu. Untuk remaja jaga pandangan, jangan malas meskipun puasa, target khatam harus ada jelas gitu. Apa kemarin kita sampaikan di high performance bahwa Imam Syafi'i itu sebulan di bulan Ramadan 60 kali khatam Al-Qur'an. 60 kali, berarti sehari 2 kali khatam. Untuk orang tua, sedekah rutin, bangunkan sahur keluarganya, perbaiki niat mencari nafkah. Ini praktek-praktek yang kita bisa lakukan secara nyata, konkret dalam keseharian kita. Banyak orang yang ingin rezekinya bertambah, tapi tidak mau takwanya ditingkatkan. Jangan hanya minta rezeki diperbanyak, tapi mintalah hati diperbaiki, karena hati yang bersih lebih cepat menarik pertolongan. Dan berikutnya, semua yang kita lakukan adalah perlu dibungkus dengan eh, akhlak yang namanya istiqomah, yaitu stabilitas. Itu istiqomah itu untuk mengunci supaya rezeki kita itu, wah pas Ramadan rezekinya banyak. 11 bulan berikutnya seret lagi. Kenapa? Karena yang dilakukan ketika Ramadan itu tidak dilakukan di luar Ramadan. Puasa, sholatnya khusyuk, baca Quran. Pas Ramadan dapat 1 bulan 1 juz misalkan. Tapi bulan berikutnya Syawal udah nggak nyampe khatam gitu misalnya. Artinya kalau kalau dia bisa menjaga ritmenya, tetap istiqomah di setiap bulannya atau selain Ramadan, maka dia bisa mengunci stabilitas rezeki. Karena Rasul menyampaikan amalan yang paling dicintai Allah adalah yang kontinu, berkelanjutan, meskipun sedikit, terus menerus dilakukan. Bahkan Rasul kan juga dalam kaidah itu menyampaikan siapa yang sudah terbiasa sholat qobliyah badiyah ketika dia musafir, dia tidak melaksanakan sudah terhitung sebagai rutin melaksanakan qobliyah badiyah. Banyak amalan-amalan yang sudah sunnah dilakukan secara kontinu ketika lagi berhalangan, misalkan dia sedang sakit, misalkan waktu dia sembuh dia melaksanakan ibadah secara sempurna, maka dia terhitung sebagai sempurna. Banyak orang yang ibadahnya meledak di awal Ramadan lalu redup. High performance bukan soal ledakan saat, tapi konsistensi.
Orang yang konsisten ibadahnya, hidupnya lebih stabil dan rezekinya lebih terjaga. Nah, komitmen kita apa yang kita bisa buat untuk diri kita masing-masing? Satu, komitmen dimulai dari niat yang serius sungguh-sungguh. Ayo kita tata kembali, 3 hari lagi sudah puasa Ramadan. Kita ajak anak keluarga kita untuk memperbaiki komitmen dan niatnya. Buat target yang terukur. Misalkan target khatam Quran, target sholat berjamaah, target sedekah harian, target istighfar 100 kali dalam sehari, target menjaga lisan. Tanpa target, ibadah hanya mengalir tanpa arah. Jadi buat itu. Insya Allah nanti adik-adik yang Quran weekend atau lain kita siapkan untuk hal itu supaya punya target dalam Ramadan. Kemudian mulai dari hal yang kecil tapi konsisten. Tinggalkan dosa penghambat keberkahan tadi ya, memutus hubungan, tidak memaafkan dan seterusnya gitu. Riba dan sebagainya. Terus hidupkan doa dan tawakal buat momentum awal Ramadan sebagai titik balik. Titik balik untuk kita bisa lebih baik, untuk kita bisa lebih dekat kepada Allah SWT. Sebagai penutup, kita ingin ngajak kita eh, bermuhasabah bahwa Ramadan tinggal menghitung hari. Jangan masuk Ramadan dengan niat yang sama seperti tahun lalu. Kalau tahun lalu mungkin kita hanya ingin, ya Allah, semoga ada THR, ada bonus, ada omset naik. Tahun ini kita ubah. Masuk Ramadan dengan tekad, aku ingin Allah ridho. Karena ketika Allah ridho, rezeki bukan hanya datang. Rezeki menjadi cukup, rezeki menjadi tenang, rezeki menjadi berkah. Dan perlu untuk kita yakin dan percaya bahwa lebih baik rezeki sedikit tapi Allah dekat daripada rezeki banyak tapi hati kita jauh dari Allah SWT. Dan rezeki itu bukan sekedar angka, rezeki itu tanda dari Allah ridho. Kalau takwa ada, rezeki dilapangkan. Kalau sedekah hidup, harta dijaga. Kalau istighfar rutin, keberkahan turun. Kalau silaturahmi kuat, hidup terasa ringan. Kalau doa dihidup, pintu langit terbuka. Dan ini satu hal yang harus diaktifkan oleh setiap hamba, apalagi di bulan suci Ramadan. Ramadan adalah bulan mengaktifkan kelima magnet ini sekaligus. Dan siapa yang memaksimalkan Ramadan, biasanya keluar bukan hanya lebih taat, tapi lebih tenang, lebih cukup, dan lebih diberkahi. Demikian, muka-muka bisa menjadikan kita semakin mendapatkan berkah dalam kehidupan kita, berkah dalam rezeki dan harta kita, berkah anak cucu keturunan kita, berkah rumah tinggal kita, dan berkah rumah tangga kita, serta berkah semua urusan kita, urusan pekerjaan, urusan usaha, urusan dunia dan akhirat kita. Sama-sama kita bahagia menyambut bulan suci Ramadan dan semoga kita diberkahi. Demikian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah selesai materi hari ini. Sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa rezeki itu tidak hanya berupa dari materi, juga terkadang sesuatu yang non materi itu juga merupakan sebuah rezeki, termasuk juga kemudahan-kemudahan dalam segala urusan kita, termasuk juga materi. Karena seandainya saja misalkan kita banyak materinya nih, tapi materi itu ternyata habis untuk Ya, Kak Sita. materinya hari ini. Semoga bisa Suaranya bermanfaat bagi menghilang. Oh, kita sudah ya. semua, termasuk bagi pemateri, sebagai pengingat. Dan sekian untuk Tarhib Ramadan episode keempat. Insya Allah kita lanjutkan dan kita bertemu lagi di episode kelima. Dan sekian dari saya sebagai pembawa acara atau MC. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa besok di materi terakhir. Saya tutup ya.
Ihdinas siratal mustaqim. Ya, Wassalamualaikum. Ustadz, terima kasih.